ikhlaskan hanya membayar setengahnya. Ya udah, supaya ente nggak jadi beban 500.000 itu kebanyakan, maka dengan besar hati saya ikhlaskan setengahnya. Jadi ente cukup bayar setengahnya aja. Kata si A, ya udah, alhamdulillah, makasih. Kalau 250 saya punya, saya balikin. Minjemnya 500.000, tapi dengan besar hatinya yang minjemin ngurangin setengahnya. Berapa jadinya? 250. Itu namanya ibro. Yang kedua namanya muawadhah, ditukar. Dia udah jatuh tempo, bayarnya berapa tadi? 500.000. Ketika didatengin dia nggak mampu untuk bayar 500.000 karena dia nggak punya duit cash ataupun uang bank atau saldonya 500.000. Tapi dia punya barang senilai 500.000. Kata si B begini, daripada ente sekarang kita ribut-ribut aja ini, nah, saya pengen ganti aja dah akadnya. Apa? Saya bikin suluh aja sama ente, namanya sulhul mu'awadhah. Suluh mu'awadhah artinya damai untuk diganti barang. Apa tuh? Nah, nih lihat nih, ente punya barang nih seharga 500.000 tuh pasaran. Dilihat di online, benar tuh ya, senilai 500.000, kurang lebih lah kita. Ya udah, utang yang ente harus bayar 500.000, kata si B, sekarang boleh ganti dengan barang ini nih. Kebetulan ane juga perlu nih barang ini. Barang 500.000 banyak nih. Apaan aja deh. Entah itu spare part motor atau apa ya namanya, pulsa. Sekarang banyak kok deh. Begitu ya. Oh iya, pas dah kalau begitu. Ane juga nggak bisa bayar utang tuh 500.000, diganti. Nah, yang kayak begini boleh namanya. Yang pertama dikurangin setengah, yang kedua diganti barang tapi nilainya sama seperti yang dia pinjam. Paham tuh gambarannya? Nah, ini namanya suluh. Jadi di dalam muamalah itu boleh orang punya sangkut utang piutang, itu boleh kayak begini. Dia nggak bebasin full semuanya 100%. Wah, 100% udah bukan hukum suluh lagi dah. Mau damai banget udah alhamdulillah, kalau perlu besok minjem sama dia lagi. Iya, dikasih kagak boleh balikin gitu ya. Wa yasilu sulhu ma'al ikrar fil amwal. Sah hukumnya suluh damai ma'al ikrar, dengan ikrar. Ikrar itu apa? Ucapan yang diucap oleh si B nih yang minjemin duit. Jadi si A ini cuma tinggal terima doang, qabil tuh aja, terima aja. Orang dia sekarang lagi dituntut untuk bayar. Fil amwali wa ma afdha ilaiha, di dalam harta, baik itu uang gitu ya, atau wa ma afdha ilaiha, atau modelnya sama kayak harta yang wajib di ini. Contohnya seperti apa? Seperti ada orang kisos. Kisos bagaimana itu? Antum tahu kan, di dunia syariat Islam ini ada hukumnya kisos. Ntar kita belajar tuh di bab akhir tuh kisos. Di antaranya kalau orang motong tangan, maka wajib kisos, dipotong tangan lagi. Begitu ya. Orang motong kaki, dibalas potong kaki. Orang motong kuping, dibalas potong kuping. Terus kemudian kalau di daerah yang bukan lempengan engsel, diukur segala macam kedalamannya, dibalas kisos begitu. Ini ada orang yang wajib dia dibalikin lagi untuk dikisos. Kata orang si korban ini, yaudah suluh aja dah, setengahnya aja dah. Begitu ya. Emang gimana? Jadi motong nih segini, setengahnya dah. Setengahnya gimana? Pokoknya apa? Setengah di dalam ada diatnya. Jadi selain kisos tuh ada diat, Pak.
Diat itu denda yang wajib dia bayar, diatnya aja yang dikurangi. Oh gitu ya. Kalau orang bunuh, diatnya 100 ekor onta. Selain wajib dikisos, bunuh balas bunuh, itu wajib bayar 100 ekor unta kalau bunuhnya secara sengaja. Kata dia, ya udah deh, bunuh balas bunuh, tetapi dendanya jangan 150 ekor unta aja. Oh gede juga. Atau dia punya rumah atau punya tanah senilai daripada 100 ekor unta. Nah ini bisa terjadi di bab ini. Bukan hanya utang piutang, tetapi juga wajib seperti ini. Wahwa nau'ani, dia ada dua macam. Yang pertama ibra'un, yang tadi Anda jelasin. Ibra' itu artinya membayar. Muawadah artinya tukar. Jual beli itu tukar. Dasarnya barter kan, jual beli. Ente punya barang, Anda punya fulus. Kalau dulu kan istilah barter beras sama beras, barang sama barang, begitu ya. Tapi aslinya namanya jual beli, namanya muawadah, yaitu tukeran. Fal ibra' adalah iktisaruhu min haqqihi ala ba'dihi, yaitu meringkas dari tanggungan hanya setengahnya. Haqqihi di situ adalah utang. Hak itu artinya utang. Ala ba'dihi, atas sebagiannya. 500.000, 250, nah gitu ya. Nggak mesti ngepas banget 300.000 juga bisa. Pokoknya ya nggak semuanya, nggak full. Wala yajuzu ta'liquhu ala syarat, tapi dengan syarat. Namanya orang suluh, benar-benar suluh ibra' itu nggak boleh adanya syarat, nggak boleh digantungkan dengan syarat apapun. Ente punya utang namanya 500.000, sekarang udah jatuh tempo, ente nggak mampu bayar 500.000, maka bayar setengahnya. Tapi ada syaratnya, itu tolong ngeleserin rumah. Ngeleserin rumah mana? Itu Anda lagi bikin pagar, nggak panjang sih, cuma 3 kilo, bukan mau 3 kilo leser. 250.000. Nah itu namanya syarat. Anda punya ya syarat ini nggak boleh. Kalau ente mau bebasin orang setengah, nggak ada embel-embelnya, paham deh. Dan ini sangat jarang sekali zaman sekarang. Jarang nggak? Jarang banget. Pasti dia punya kemauan tuh, makanya pahalanya gede. Wal muawadah uduluhu an haqqihi ila ghairihi. Muawadah itu adalah diganti dari utangnya ila ghairihi, kepada barang yang lain. Bentuknya bukan utang. 100 ekor unta diganti, saya punyanya kambing. Ya udah, kira-kira kalau kambing itu jadi berapa ratus ekor, begitu ya. Saya adanya mobil. Nah kalau jadi mobil tuh berapa? Nah itu. Wa yajri alaihi hukmul bai', maka di sini menjadi hukum bai', hukum jual beli. Barangnya yang pantas untuk dijual, nilainya, paham deh. Ntar kalau ada aib boleh balikin. Kayak kemarin kita bahas di bawah baik. Ntar kalau misalnya udah nyampe, mau tukar yang lain, barang yang lain aja karena dia punya barang yang lain juga, boleh. Namanya khiyar. Namanya kita jual beli berlaku khiyar 3 hari. Paham deh? Khiyar syarat namanya. Anak beli baju ini, setelah pas mau 3 hari aneh balikin lagi. Kenapa? Aneh tiba-tiba pengennya warnanya yang oranye, kemarin belinya merah. Boleh. Emang yang
merah ente beli kemarin ada aibnya? Enggak ada aib. Mungkin kita punya perjanjian bahwa barang ini khiyar. Apa itu namanya? Bukan garansi. Kalau garansi kan ada aib ya. Ini nggak ada aib. Kalau garansi mah nggak terhitung waktu, mau seminggu, mau 2 minggu. Bermula dia lihat aib tuh, baru ketahuan tuh aibnya, dia boleh balik lagi. Penjual mana yang mau diganti barang kayak begitu zaman sekarang? Udah keluar dari majelis saja udah, oh nanti udah keluar, balik lagi nggak bisa. Begitu ya? Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi. Begitu sekarang zaman. Wa yajuzu lil insana, hukumnya hukum baik. Hukum baik itu kemarin kita bahas, bab baik itu barang yang dijual itu nggak boleh barang yang haram. Begitu ya. 500.000, iya. Oh saya nggak bisa bayar kalau 500.000. Cuman ada sih barang yang lain, itu botol minuman tuh, minuman khamar tadi. Oh kagak boleh, nilainya lebih loh dari 500.000. Oh nggak bisa juga, hatta lebih, walaupun sama aja nggak boleh, lebih juga nggak boleh. Karena hukum B nggak boleh orang beli najis, beli khamar nggak boleh. Wa yajuzu lil insan nah sekarang membahas masalah raushan. Raushan itu aneh gambarin begini. Ada orang punya rumah di sini, ini jalanan umum. Ini dia punya beli rumah lagi di sini, seberang. Sekarang dia mau bikin jembatan tuh ya. Tahu kan? Nanti tahu Pondok Indah Mall kan? Itu ada connecting. Nah itu hukum begini bagaimana tuh? Di tanah wakaf, di tanah umum, bukan punya dia, tetapi dia punya tanah di sini sama di sini. Dia mau bikin. Nah ini boleh hukumnya, tapi dengan syarat. Namanya bahasa Arabnya namanya apa? Raushan. Wa yajuzu lil insani an yusri'a raushan. Boleh bagi seseorang untuk membuat tadi itu raushan, apa bahasa kita ya, connecting lah, fi tariqin nafid, dengan syarat jalannya tembus. Ini bukan jalan buntu. Gitu ya. Terus bihaitsu la yatadarraru maru bihi, yang syarat yang pertama tadi jalannya bukan jalan buntu, jalannya yang hidup. Yang kedua, almar itu orang yang lewat, yatadarraru membuat mudorot bihi dengannya. Artinya umumnya orang yang lewat situ itu pakai apa? Oh di sini pakai mobil, kontainer bisa nggak? Kontainer, kalau kontainer di sini juga bisa jalannya kontainer, maka setinggi di atas kontainer, yang paling tinggi itu kontainer di situ, maka roshannya harus tinggi di atas itu. Kalau dulu kan ukurannya onta ya Pak, onta dinaikin orang di atasnya, terus ada lagi namanya khaudaj. Apa itu ya? Antum tahu kan ya? Pelindungnya gitu supaya dia nggak kepanasan tuh. Kalau bahasa kita kayak delman, cuman kalau delman kan pakai roda, ini di atasnya gitu, dia ada haupannya begitu. Itu cuman setinggi itu dulu. Nah kalau sekarang lihat di jalan itu pada umumnya, kalau jalan ini mah lewat motor doang. Motor nih, orang kalau jalan naik motor bawa barang yang paling tinggi itu berapa meter? 2 meter, 3 meter, maka lebih dari itu bikinlah di atas 3 meter misalnya gitu ya. Nah itu boleh raushan. Kalau sini kan nggak lewat kontainer ke depan nih, oh boleh. Kalau truk engkel boleh ya, setinggi truk engkel berapa? 4 meter, 3 meter, maka di atas itu sedikit bikin raushan boleh. Nah gitu ya.
sehingga orang yang lalu lalang nggak berdampak gitu ya, nggak berdampak negatif, alias nggak nutupin orang yang lewat pada umumnya. Wala yajuzu fid darbil mushtarak illa bi idni syuraka wa yajuzu taqdim wala yajuzu fid darbil mushtarak illa bi idni syuraka. Ini sekarang masalah, nanti tahu townhouse gak? Townhouse itu namanya jalan, jadi pintu masuk rumah ini, kelompok rumah ini itu cuma satu pintu doang, gerbang utamanya cuma satu pintu, itu namanya darbil mushtarak. Contoh misalnya ini satu pintu cuma dari sini doang, ini ntar ada banyak rumah, ntar keluarnya juga lewat, nah ini namanya darbil mushtarak. Pokoknya setiap masuk pintu, ini tembok ya, ini rumah orang, ini rumah orang, ini rumah orang, ini rumah orang, satu-satunya jalan cuma dari sini doang. Nah ini namanya darbil mushtarak, ini tembok. Ini orang mau buka pintu yang baru, rumahnya gede, dia bisa bikin pintu di sini, dia bisa bikin pintu yang di sini. Ini juga rumahnya gede, dia mau bikin pintu yang di sini, atau tiba-tiba rumah yang di sini dijual, dibeli sama ini nih. Jadi rumahnya gede. Sekarang nih dia mau bikin pintu di sini, mau bikin pintu di sini, atau satu ditutup, satu dibuka. Ini semuanya harus minta izin sama yang berkaitan di sini. Bicara cuma mau buka pintu atau mau mindahin pintu, kudu minta izin. Begitu juga kalau mau pakai parkirannya. Ini kan mau bikin hajatan, parkirannya ada yang masuk kemari di depan pintu rumah orang ini, walaupun cuma di depan pagernya, bukan di tempat keluar masuk, harus minta izin semuanya. Gitu ya. Itu doang sih, karena ini sekarang kedudukannya jalanan ini punya 4 orang. Jadi kalau mau dipakai manfaatnya, walaupun cuma manfaat keluar masuk pintu rumahnya sendiri, di tanahnya sendiri, harus minta izin 4 rumah ini. Begitu ya. Lain halnya kalau bolong begini, emang jalanannya tembus begitu. Nah, ini mempunyai barang-barang nih, nggak perlu izin. Tapi tetap budaya izin tuh harus ada ya. Ganggu, takutnya ganggu. Wa yajuzu taqdimul bab fi darbil mushtarak wa la yajuzu ta'khiruhu illa bi idzni syuraka. Jadi begini, ini orang pintunya ini yang tadi ketutup ya, ini kita tadi ketutup. Kalau mau dimajuin dekat pintu, ini pintu kan ya, gerbang. Ini townhouse ceritanya, ada 4 rumah. Rumah yang ini yang pertama, gerbangnya di sebelah sini nih. Terus karena rumahnya ada 2 halaman, dia mau buka yang sebelah sini, lebih dekat ke arah pintu. Kalau lebih dekat ke arah pintu, nggak mesti izin sama orang ini, karena lebih dekat. Tapi kalau mau lebih jauh, tadinya di sini malah lebih jauh sini, ini kudu minta izin dari yang lain. Pokoknya setiap ada make bagian daripada wilayah jalanan itu yang barang-barang lebih masuk ke dalam, maka lebih harus minta izin. Gitu ya. Baik, ntar kita lanjutin masalah hawalah. Hawalah itu mindahin utang. Anda punya utang sama A sebesar 500.000. Di satu sisi si B punya utang sama Anda 500.000. Jatuhlah tempo pembayarannya sama. Setelah 2 bulan Anda dikasih waktu sama si A untuk membayar, dan B
di hari yang sama juga harus membayar utangnya kepada saya sebesar berapa? 500.000. Kudunya kan alurnya begini, saya bayar duit kemana? Ke si A, bayar utangnya 500.000, kemudian saya terima duit 500.000 dari si B. Harusnya begitu ya. Cuman ada permasalahan begini, ini si B yang ngutang sama saya orangnya ribet. Tahu ribet nggak? Banyak drama, asal didatengin dia kabur kemana, dititipin apa, pokoknya kayak begitu deh. Orang kalau mau ditagih kadang-kadang galakan dia kayak gitu ya. Nah, cuman dia takut sama si A nih. Akhirnya saya bilang sama si A, bang begini, kan ane punya utang sama ente 500.000. Iya betul, kebetulan si B punya utang sama juga sama ane 500.000. Daripada ente naginya ke anak, ente langsung aja tuh naginya ke sana, ke B. Ini namanya hawalah. Boleh, boleh, asalkan utangnya sama, asalkan ane ridho, dia ridho. Nggak butuh ridho dari dia. Habis kalau ane yang nagih, dia kabur mulu bang. Kebetulan kan mantan anak gua ente tuh waktu di Kembang Rantai apa sih namanya? Oh ya, gitu deh. Oh iya dah, gua kenal deh. Datengin, abang, insya Allah, abang sehat abang. Gua mau nagih utang. Kan dia punya utang sama abang. Nagih utang yang lu sama Karim. Utangnya sama 500.000. Nih, Karim telepon. Ya bang, ya, gua udah di rumah si B nih. Oh iya, B, lu kudu bayar utang. Utangnya langsung aja ke si A. Ya udah kalau gitu baru bisa keluar tuh duitnya. Itu boleh nggak begitu ya? Itu hawalah, besok kita bahas itu. Kita baca kitab Bidayatul Hidayah dari Imam Ghazali. Kemarin sampai di mana ya? Halaman halaman 5 deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Ila an qala wa yulhika an qawlihi sallallahu alaihi wasallam man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Jangan sampai setan itu membuat ente lalai dari sabdanya Nabi Muhammad SAW. Siapa orang manizdada ilman, yang bertambah ilmu agamanya, tetapi walam yazdad hudan, tidak bertambah daripada petunjuk dari Allah, lam yazdad minallahi illa bu'dan, pada hakikatnya tidak ada yang bertambah dari Allah kecuali hanya jauh dari Allah. Orang kalau nambah ilmu doang tapi nggak diamalin, banyak baca kitab doang tetapi nggak pernah kitabnya itu menjadi petunjuk buat dia untuk beramal soleh, maka hakikatnya dia hanya bertambah dari Allah itu hanya jauh aja. Bang Haji sini, Haji sini. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dari sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi 'adzaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'hu Allah bi ilmihi. Sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling besar siksanya nanti di hari kiamat adalah orang alim yang enggak bermanfaat dengan ilmunya. Ilmunya nggak bisa nolong dia. Kenapa? Ilmunya cuma dipelajarin doang, nggak bisa diamalin. Banyak baca doang tetapi nggak jadi diamalin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya dulu Nabi Muhammad sering berdoa, bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Allahumma ya Allah,
sungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini dari doa ini jadi petunjuk buat kita bahwasanya ilmu itu kudu jadi manfaat buat hidup kita. Jangan cuman banyaknya manfaat di riwayat aja. Disebutkan dalam kitab ini baris segini, kalau ngomong aja 1, 2, 3 nggak ada yang diamalin sama sekali. Nggak kelihatan ada amalannya dari yang dia ucapin. Begitu ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang bermanfaat. Berarti minta sama Allah ilmu yang manfaat. Wa qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah takut kepada Allah. Berlindung kepada Allah. Jadi minta sama Allah hati yang tunduk kepada Allah, hati yang takut kepada Allah. Wa amalin la yurfa, dan amal yang tidak diangkat. Jadi pengen amalnya ini diangkat. Maksudnya amalnya tidak diangkat, tapi ada hubungan yang belum ditunaikan. Ada hak adami yang belum dituntaskan. Itu amalan la yurfa. Begitu ya. Nabi SAW pernah disebutin di hadis lain, salatun la turfa salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Ada 3 golongan orang yang amalnya nggak naik, cuman naiknya sejengkal aja dari kepalanya dia. Ini ibarat kalau sholat, kalau amalan kalau diterima itu naik ke atas. Pada hakikatnya sih Allah bukan di atas, bukan. Ini menunjukkan atas itu tinggi aja. Jadi diambil kesamaannya apa? Tinggi. Allah itu maha tinggi. Bukan pada hakikatnya itu. Cuman untuk menggambarkan kita sisi yang terbaik untuk amalan itu diterima naik. Maksudnya begitu. Jadi Nabi pakai kiasan. Ini amalan nggak naik cuman sejengkal doang di atas kepalanya. Apa itu? Rajulun amma qauman wa hum karihun. Seseorang yang jadi imam di dalam sholat tetapi orang pada gedeg sama dia. Emang apa? Dia ngimamin sholat, masya Allah bagus. Cuman orang pada gedeg sama dia, kenapa? Amalan di luar sholatnya nggak sesuai. Masih nunggak botol jadi imam sholat. Durhaka sama orang tua jadi imam sholat. Makanya orang pengen lihat, oh horrible. Apa? Ngeliat kemarin babanya digaplokin. Gitu ya. Wahum lahu karim. Ini orang amalannya nggak dinaikin. Yang kedua, wal akhwanil mutasariman. 2 orang yang sedang berkelahi. Agak kelar-kelar, ribut mulu. Dia udah duduk di majelis, saking gedegnya ini orang datang itu tuh dia keluar, bisa begitu ya. Kasian banget ya, hidupnya jadi susah banget. Orang kalau punya musuh satu kan, punya musuh satu banyak, saudara 1000 dikit, begitu kan ya, istilahnya begitu. Lagi baca zikir dia datang, kok begini, sampai kayak begitu tuh. Nggak enak banget kan ya. Jadi terharapkan dengan rahmat yang turun di majelis zikir. Jangan sampai kayak gitu. Ini 2 orang ini nggak dapat rahmat. 2 orang ini setiap beramal nggak dinaikin sama Allah. Ini namanya amalin la yurfa, amal yang nggak diangkat. Yang terakhir, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang istri yang tidur tuh malam tapi lakinya gedeg banget sama dia lantaran ada hak yang tidak ditunaikan. Anda pernah bahas masalah ini, harus balance. Nanti jangan gunain hadis ini kalau lagi ada maunya doang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lu harus tunain juga dong.
nafkahnya dia setiap sehari berapa, kasih sayangnya dia, kecuali semua kewajiban ente udah tunaikan. Nah ini yang dimaksud, semua kewajiban udah ditunaikan, hak-haknya dia udah dipenuhi semuanya, cuman ada kalimat yang akhirnya si suami itu jadi marah, maka perempuan ini amalannya nggak diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Wa du'ain la yusma', dan doa yang nggak didengar sama Allah. Pengen doanya kita semuanya didengar sama Allah. Nah ini 4 Nabi berlindung. Yang pertama ilmu yang nggak manfaat, hati yang nggak pernah takut, amalan yang nggak diangkat, dan doa yang nggak didengar. Percuma doa tapi nggak dijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman bentuknya ini Pak, namanya kita doa udah pasti dijabah. Kan kita pernah dengar bahti deh, 1 di antara 3, imma doanya sesuai dengan apa yang kita harapkan, imma doanya menjadi penghalang daripada bala. Doanya sih minta banyak duit, luas rezeki gitu ya, biar cepet kaya. Kaya kagak, rezeki nggak luas, cuman saban mau jeblos, alhamdulillah selamat gitu ya. Nah, ini bisa jadi berkat ente banyaknya doa. Imma ditangguhkan oleh Allah nanti di yaumul qiyamah menjadi hasanat buat dia, ninggiin derajatnya dia di surga. Begitu ya, di surga sih di surga, cuman yang paling tinggi berkat banyaknya doa. Padahal doanya dia nggak ada yang ke situ, cuman Allah nggak langsung kasih di dunia. Untuk yang pertama, sesuai dengan apa yang dia inginkan, itu kudu ada hati yang selamat untuk menerima, yang hati yang benar-benar sesuai dengan amalannya, introspeksi diri. Soalnya ada juga model yang kagak pakai doa dikasih, yang kagak pakai sholat dikasih mulu, namanya istidraj. Lu sholat, gua nih kagak sholat, minta apa aja dikasih. Tuh lihat bini gua cakep banget, lu tuh noni Belanda gak? Persis kayak dia, lagu banget gitu, nggak pernah sholat bangga. Dia punya hajat ada dikabul, bisa jadi istidraj gitu. Tapi bisa jadi modelnya kayak orang soleh, apa yang dia inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, emang pas amalannya. Nah kalau model kayak kita nih 50-50 deh, ini antara istidraj apa disamain sama orang soleh begitu. Makanya terus jiwanya tunduk terus kepada Allah, nggak ada rasa sombong, gitu. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, marartu lailatan usriya bi aqwamin tuqradu shifahum bi magharidun min nar. Saya pernah lewatin di malam Isra Mi'raj dengan sekelompok kaum yang lidahnya digunting dengan gunting terbuat dari api neraka. Saya tanya kepada mereka, Nabi tanya kepada mereka, man antum, ente siapa? Qalu kunna na'muru bil khair wa la na'ti. Kami dulu waktu di dunianya suka ngajak orang kebaikan tapi kami enggak pernah ngelaksanain. Wa nanha 'anil syarr wa na'ti. Dan kami selalu mencegah orang untuk berbuat keburukan tapi sendirinya kami malah ngelakuin. Fa iyyaka ya miskin, hati-hati wahai ente orang yang kesian. Miskin itu bukan orang yang miskin fakir, saudaranya fakir, bukan. Miskin itu istilah orang Arab tuh miskin, kesian. Bahasa kita apa? Kesian. Jadi Imam Ghazali itu manggil ia miskin bukan fakir, bukan. Kesian, miskin. Duit gua jatuh, ya Allah miskin ente. Nah itu maksudnya kesian ente, iba. Paham nggak? Nah jadi istilah miskin di sini bukan orang fakir tapi
kita diibain sama Imam Ghazali, kita dikesianin sama Imam Ghazali. Hati-hati wahai orang yang kesian, antud'ina litazwirihi fayudliyaka bihabli gururihi. Hati-hati ente dengerin tipu dayanya setan sampai akhirnya ente megang tali yang pada hakikatnya itu tali itu terputus. Setan itu terputus pada hakikatnya. Ente percuma pegangan buat nggak jatuh, malah tambah jatuh. Fawailun lil jahil haitsu lam yata'allam marratan wahidatan. Dan sungguh celaka bagi orang yang jahil yang nggak pernah belajar walaupun cuma sekali. Wawailun lil alim haitsu lam ya'mal bima alim alf marrah. Dengerin. Ini ada yang dibentuk celaka orang yang bodoh yang nggak pernah ngaji ame orang yang pernah ngaji. Yang ini celakanya cuma sekali, yang orang bodoh. Yang ini celakanya sampai 1000 kali. Apa itu kata Imam Ghazali? Sungguh celaka orang yang jahil yang nggak pernah ngaji, tapi celakanya 1 kali doang. Tapi sungguh celaka bagi orang yang alim tetapi dia tidak beramal dengan ilmunya 1000 kali. Wah, kalau gitu gua mendingan gak usah ngaji aja. Lu tambah bego nanti. Artinya Imam Ghazali kasih wanti-wanti. Nanti kalau udah punya ilmu jangan sombong, kalau punya ilmu diamalin. Jangan pernah bangga dengan ilmu yang sedikit, terus gali terus, nggak dapat kata putus dari ngaji, gitu ya. Agar kita selalu terikat. Wa'lam annan nas fi talabil ilmi, ketahuilah sesungguhnya wahai manusia di dalam menuntut ilmu itu ala salasati ahwal, ada 3 keadaan. Yang pertama, rajulun talabal ilma liyattakhidahu zadahu ilal ma'ad, adalah seseorang yang mencari ilmu untuk menjadi bekal dia untuk di hari akhir, hari kembali, buat pulang kampung. Ini sholat yang kita kerjain, ini ngaji yang kita hadirin, menjadi bekal buat kita pulang kampung. Walam yaksid bihi illa wajh Allah. Ini kita duduk di sini niatnya karena lillah, ngarepin wajh Allah. Wajah siapa? Wajh Allah. Bukan wajahnya manusia. Bukan pengen niatnya dunia. Kalau mau cari muka, cari mukanya sama Allah. Wadaral akhirah, kita niatnya buat negeri akhirat. Fahadha minal faizin. Ini orang yang ngaji niatnya lillah buat negeri akhirat, maka dia termasuk orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita digolongkan minal faizin. Wa rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihil ajilah. Ada seseorang yang kedua nuntut ilmunya buat membantu dia kehidupan di dunia. Kehidupan dia yang ajilah, yang cepat nih, 60 tahun, 70 tahun, 80. Itu kan cepat. Oh, Ustaz bilangnya cepat. Iya, dibanding sono selama-lamanya. Yang di sono selama-lamanya. Kalau 60-70 tahun di dunia sebentar. Wa yanala bihil izza wal jah wal mal. Nuntut ilmu di sekolah, di pengajian, di guru, niatnya cuma pengen dapat kemuliaan, pangkat, mahal sama harta. Kalau sekarang ngaji buat dapat harta, ya sekolah-sekolah yang ada sertifikatnya, bukan sertifikat, ijazah ya namanya. Soalnya ada kelas pendidikan tertentu yang kalau kita mau dapat pangkat atau jabatan tertentu harus punya nilai ujian itu nilai ininya, Allahumma shalli ala Muhammad, ijazahnya itu harus tingkat tertentu begitu ya.
S1, S2, S3. Tapi yang dimaksud di sini adalah nuntut ilmu agama sebenarnya. Begitu. Ada orang hadir ke majelis ilmu, ketemu sama syekh fulan begitu, buat pansos, panjat sosial. Buat narik pemerhati kalau gua orangnya dia. Oh, dia deket nih, kebetulan emang mau nyalek, mau jadi bupati, mau jadi wali kota, begitu. Asli-aslinya mah kagak pernah ngaji. Oh, cuman lagi mau musim nih. Ini followersnya banyak, yang hadir banyak pengajiannya. Kalau gue ke situ, minimal tuh yang pada hadir di situ milik gue semua. Itu namanya niatnya jah. Wa huwa alimun fi dzalik, dan dia tahu kalau begitu tuh niatnya buat begitu. Mustasyirun fi qalbihi rikakata halihi. Dia sangat merasakan sekali dalam hatinya. Wa khissat, ini terlalu rendah banget maksudnya. Itu namanya? Keadaan yang paling hakikatnya itu keadaan yang paling rikakah itu yang paling hina, tujuan yang paling hina kalau kayak begitu. Fahadha minal mukhatirin, ini orang yang perlu jadi hati-hati. Fa in ajaluhu qabla taubah khifa alaihi min su'il khatimah. Khawatir kalau dia masih terus begitu model ngajinya, takut kalau dia belum taubat meninggalnya su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Imam Ghazali disebut tabibul qulub, dokternya hati. Wa baqiya amruhu fi khataril masyiah. Tinggal ke depannya, sisanya dia dalam bahaya. Namun jika di ujungnya wa in wuffiqa li taubah qabla hululil ajal, kalau dia diberikan taufik untuk bertaubat kepada Allah sebelum datangnya ajalnya dia, wa adhafa ilal ilmi al amala, dan kemudian langsung setelah taubat itu dia ngajinya betul-betul dan dibarengi dengan amal, wa tadarak ma farrata fihi minal khalal, maka dia akan nyampe tuh apa yang dia pernah ketinggalan. Ultuhiqa bil faizin, niscaya bakal gabung juga sama orang yang beruntung gitu. Masih ada baiknya sih, tapi kalau nggak ketemu meninggalnya su'ul khatimah. Fa inna ta'iba min adzambi kaman la dzambalah, sesungguhnya orang yang bertaubat dari suatu dosa seperti orang yang nggak punya dosa sama sekali. Ini yang harus kita bawa bahan untuk menilai untuk orang lain, apalagi buat kita. Jadi nggak ada katanya pernah terlambat untuk ngaji. Dan orang kalau ngaji jangan dibilang yang tadi tuh, ini meninggalnya su'ul khatimah, nggak boleh dikitin. Bisa jadi dia lagi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia seperti orang yang terakhir, warajulun tsalitsun istahwadha alaihi syaitan. Yang terakhir adalah yang syaitan berlindung. Yang dipenginin sama syaitan, maksudnya istahwadha alaihi syaitan, yang dipenginin sama syaitan. Yang ketiga nih, apa itu? Fattakhadha ilmahu dzari'atan ila takatsuri bil mal. Emang dia nyari ilmu niatnya buat tambahin harta banyak, biar followersnya banyak. Kalau followersnya banyak kan setiap kali dia live, dia punya keuntungan sendiri. Itu dulu TikTok ya, apa itu ya? Yang suka ngasih gift itu apa sana? TikTok ya. Niatnya udah begitu. Ceramah nih biar masuk TV. Biar begitulah. Tafakhur bil jah. Biar bangga dengan kedudukannya dia. Begitu. Wa ta'azzus bi kathratil asbab. Pengen merasa dirinya diagungkan dengan banyaknya pengikut. Mohon maaf ya, Anda nggak bisa kehadiran majelis ente sedikit. Ente aja deh ke majelis sana, karena minimal majelis sana 5.000 orang, bukan
umbul-umbulnya pengajiannya di sini, umbul-umbulnya dari Cengkareng, bukan wan. Dan terus ngapa? Kalau mereka husnuzonnya mereka taubat sama Allah, tambah dekat sama Rasulullah, ente yang pemimpinnya kalau tambah tinggi, tambah angkuh, tambah lihat siapa gue, lu lebih di bawah daripada yang hadir di situ. Jadi hakikat kita di mata Allah bukan posisi kita duduknya di panggung apa yang di paling akhir, bukan. Semua nilainya dilihat dari situ. Begitu ya. Kalau dia udah di panggung tapi ya Rabb, ini semuanya saya ini lebih rendah dari mereka. Ini semuanya adalah bentuk dari karunia Allah. Saya nggak ada niat sama sekali untuk niat dunia dan lain sebagainya. Wah, berarti ente masya Allah. Begitu ya. Makanya kata guru, ntar ente bakalan diuji sama murid. Ada murid yang banyak. Gimana cara waktu ente berbicara? Ada waktu masanya muridnya sedikit, tinggal atu, semuanya pada sakit barengan. Gimana? Ngerasin suaranya, semangatnya. Kalau jadi berkurang semangatnya, berarti ente ada yang kurang ikhlas. Gitu. Sampai guru bilangin, sampai murid tuh kagak ada, lu ngajar tembok juga nggak apa-apa. Ngomong sama tembok gitu kayak orang gila. Tapi Allah lihat istiqomahnya kan, bukan banyaknya, istiqomahnya. Jadi hakikatnya itu dinilai bukan banyaknya umbul-umbulnya, banyaknya yang hadir, bukan. Yang benar ikhlasnya dalam hatinya, yang nggak ada niat apa. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah jadikan kita golongan yang pertama minal faizin insyaallah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatin bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatin ini menambah daripada taqwa kepada Allah, menambah khusyuk kepada Allah, menambah daripada amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Mudah-mudahan yang hadir di sini diberikan sehat afiat, panjang umur dalam taat, diselamatin di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan majelis kita ini diridhai oleh Allah, majelis yang terus bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana aktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub tagzil li kulli hawba wasturna al-awrati wa amin irwati waghfir rabbi wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadlan la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli bil mustafa rasuli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi idada tashis suhbi walhamdulil ilahi fil badi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.